Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau tanya Ustadz, kita kan sepakat kalau sifat boros itu temannya setan ya Ustadz ya. Ya, saya sering lihat itu kalau ada orang wudhu itu airnya sedikit gitu kan. Kadang ada yang main buka cek basuh tangan, ntar tutup lagi, diratain, ntar buka lagi gitu. Terus pas muka sama kayak gitu, buka, cipratin, tutup lagi, gini, pokoknya kelihatannya ribet sendiri gitu lah Ustaz. Itu yang seperti itu bagaimana pendapat ulama gitu mengenai hal-hal yang membatasi keluarnya air, kadang giliran gak kepake ditutup gitu, diratain, sisa yang dari telapak tangan itu diratain terus buka lagi gitu. Terima kasih Ustaz, mohon diterangkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Salah satu daripada sunnah wudu adalah ini, sampai begini aja ulama ngatur ya Pak ini. Sunnah wudu adalah tidak boros menggunakan air, tapi juga jangan pelit. Boros kagak boleh, pelit juga kagak boleh. Bagaimana yang bagus? Sedang-sedang saja. Pernah dengar lagu sedang-sedang saja Pak ya? Artinya apa? Khairul umuri awsatuha. Perkara urusan yang baik adalah pertengahan. Pertengahan itu berarti tengah-tengah kan Pak ya? Ke atas kagak, ke bawah kagak gitu ya. Makanya yang paling bagus kalau Bapak perhatikan gerakan sholat, pertama berdiri tegak, yang kedua nyungsep. Di antara dua gerakan, satu tegak yang satu nyungsep, adalah ruku. Betul? Nah inilah keseimbangan. Manusia perlu keseimbangan. Nah mengenai hal itu, bahwa yang tidak boleh adalah pemborosan, karena dalam menuju ke arah mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubadzir, pemborosan itu merupakan teman dekat, saudara daripada syaitan. Nah, bahwa intinya mengusap atau membasuh anggota wudhu adalah rata dan basah, betul? Nah, yang penting Bapak bisa menjalankan itu. Mau teknisnya seperti apa nggak jadi masalah. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan air, kran itu punya ukuran ya. Ada yang di fullin dia gede, dikecilin sedikit sampai dimatiin mampet nggak keluar airnya juga bisa, betul ya. Nah tinggal ngatur itu saja, kan begitu ya. Nah sehingga untuk menjaga daripada kita niat irit, jadi dimatiin, dinyalain dulu, kemudian diambil airnya, dimatiin, kemudian diratain. Khawatir tidak basah anggota wudhu yang harusnya wajib basah. Tapi kalau kondisi nyala disesuaikan nyalanya, itu kan bisa sambil kita ratakan, betul? Dan itu tidak ada yang mubazir, paling persekian detik perpindahan antara tangan dengan misalnya mau kepala, pasti kan begini dulu tuh. Nah ketika begini kan pasti kebuang tuh sedikit tuh. Nah, paling persekian detik itu. Tapi yakinlah bahwa air yang kita gunakan untuk berwudu itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada sunnah wudu, jangan nyepretin air. Terkadang sayang Pak, setetes air itu, tetesan air itu akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saja, kita saja yang tidak mukasyafah, tapi bagi orang yang mukasyafah, air yang bekas wudu dengan air yang kumur-kumur tapi mulutnya habis ngomongin orang, baunya beda, wujudnya beda.
Misalnya Pak Saidi habis ngomongin orang nih jam 11 gitu ya. Nah ngomongin orang, wah zuhur nih, dah zuhur dulu deh. Kemudian kumur. Ini lisan yang habis ngomongin orang tadi, dipakai air dimasukin ke mulutnya, kumur-kumur, terus ngalir ke sana, sama-sama ngalir kalau mata kita. Tapi kalau mata orang yang mata batinnya sudah dibuka oleh Allah, sudah mukasyafah, yang habis air yang keluar dari mulut yang habis ngomongin orang ini akan menjadi bau yang berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal pernah memohon kepada Allah dibukakan mukasyafah, dibukakan. Tapi ketika ada orang yang zina, air ngomong sama Abu Hanifah bahwa aku dipakai oleh si fulan untuk mandi karena habis zina. Coba, lebih baik air itu mengalir. Kadang kita kan suka begitu ya. Ini Pak, sayang itu tetesan air setetes menjelma menggantung menjadi malaikatnya Allah, munajat kepada Allah, ya Allah ampuni hambamu ini yang telah menggunakan aku untuk berwudu dan mendekatkan kepadamu. Masya Allah, air itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kata kita air gak bisa ngomong, tapi di hadapan Allah semua bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, mulai sekarang jangan suka nyepretin atau ngelap air. Kadang orang risih basah mungkin ya, habis wudu langsung dilap pakai anduk begitu sampai kering kerontang. Ya, mungkin itu saja karena waktu sudah jam 6. Nanti kita sambung dengan bincang-bincang di depan sambil sarapan subuh. Semoga apa yang diupayakan menjadi sedekah semuanya, apa yang infak pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh untuk keluarga. Semuanya sehat dan walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.